What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang akan kita review hari ini adalah laptop pertama yang menggunakan Ryzen 7 4700U yang akan kita review. Kali ini adalah laptop dari Asus di lini VivoBook mereka. Kali ini kita udah punya si Asus VivoBook Flip 14 dengan codename TM420IA. Nah, si TM420IA ini datang dengan versi Ryzen 5, Ryzen 3 juga. Cuman yang bakal kita review adalah Ryzen 7 4700U yang nanti performanya bakal kita tes juga. Jeroannya ada RAM sebesar 16 GB dan SSD sebesar 512 GB. Di sini udah NVMe dan pastinya udah kenceng ngebut. Udah gitu sekarang kita mau ngomongin sedikit soal form factor-nya dulu. Cuman sebelum itu pertama-tama gue mau bilang pembelian laptop ini kita dapat sebuah stylus yang udah bisa untuk klik kiri dan klik kanan. Pastinya di sini untuk mengutilize si flip over laptop ini, dimana nantinya ya bakal coba-coba, cuma nggak bakal terlalu banyak. Udah gitu sekarang soal body laptopnya, pertama-tama kita ngomongin soal front cover-nya dulu. Di mana di sini front cover-nya laptop ini warna hitam yang namanya bespoke black dari mereka ini. Nah ini menurut gue hitam ke arah biru-biruan, jadi kalau misalkan di sinar lampu agak sedikit banget warna biru, cuman masih dominan warna hitamnya. Dengan logo Asus VivoBook di sini, dengan tulisan Asus VivoBook warna chrome di sini, bikin laptop ini kelihatan lebih premium lagi. Udah gitu di sini bagian depannya matte finish, jadi di sini fingerprint gak banyak nempel. Udah gitu lebih kelihatannya ya premium, lebih profesional seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian dalam di sini juga di bagian handrestnya ada warna yang seperti warna covernya, cuman lebih agak biru lagi di sini. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan warna keyboardnya bisa kelihatan bedanya antara warna bodinya yang hitam di sini dan hitam di keyboardnya. Udah gitu di sini layout keyboardnya menurut gua agak sedikit beda ya, karena di sini ada penambahan tombol seperti page up, page down di samping kanan tombol enternya di sini bikin tombol enternya lebih pendek dan beberapa keynya shift agak ke kiri. Cuman di sini kalau misalkan emang kalian udah biasa pakai keyboard yang full size, di sini mungkin butuh penyesuaian sedikit. Namun menurut gua di sini untuk feel dari keyboardnya sendiri udah cukup enak, namun travel distance-nya agak kurang jauh sedikit. Jadi di sini untuk ngetik berasanya agak mendem. Cuman untuk feel tactile-nya menurut gua udah cukup enak. Udah gitu masih dibarengin juga dengan backlight warna putih di keyboard ini. Udah gitu di tombol enternya di samping-sampingnya ada outline warna lime green, ini menjadi ciri khas dari VivoBook. Udah gitu untuk touchpad-nya di sini ada touchpad yang ada outline warna silvernya, dan menurut gue di sini touchpad-nya untuk klik kiri dan klik kanannya masih kurang enak karena berasa mendem-mendem banget. Jadi kurang clicky, dan di sini di sisi kanan atasnya ada fingerprint reader. Udah gitu untuk speakernya di sini yang terletak di kiri dan kanan bawah dia speaker reset firing. Menurut gua speaker dari VivoBook kali ini udah nggak malu-maluin sama sekali. Bagus banget kualitas speakernya, udah lumayan kenceng juga. Jadi pastinya kalau misalkan dipakai buat nonton film ataupun denger lagu, konsumsi media, menurut gua udah mantep banget. Bassnya lumayan berasa, udah gitu udah clear banget di sini berasa speakernya. Jadi gua bilang di VivoBook ini speakernya adalah salah satu titik jual yang bagus banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian displaynya, di mana displaynya di sini menggunakan display IPS 14 inch Full HD yang menurut gua di sini ya karena memang di sini dia touchscreen, jadi dia depannya glossy seperti ini, dan gua ngerasa agak kurang terang. Jadi kalau misalnya kita pakai di outdoor pasti agak berasanya sedikit gelap aja displaynya di sini. Nah, masih ditemanin dengan adanya webcam di atas ini, jadi nggak masalah bagi kalian yang sering pakai Zoom ataupun Skype di laptop kalian. Plus di sini sekarang kita mau ngomongin soal displaynya yang bisa dibalik seperti ini. Oleh karena itu namanya adalah Flip 14 ya. Jadi VivoBook Flip 14 bisa kita flip seperti ini, bisa kita tempelin juga kayak begini. Cuman optimalnya seperti pemakaian tablet kayak begini, karena di bagian bodinya di bawahnya tadi ada sedikit rubber fit. Nah, untuk pemakaian seperti ini menurut gue juga nggak ada masalah, udah cukup natural. Di sini touchscreen-nya juga udah berasa cukup responsif, nggak ada masalah sama sekali. Plus kita dapat stylus di sini, di mana stylusnya bisa kita pencet klik kiri dan klik kanan, udah cukup intuitif lah menurut gue bagi kalian yang memang butuh touch screen dan butuh stylus untuk kerjaan kalian. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal build quality-nya, memang build quality dari Asus sekarang di lini VivoBook-nya pun udah cukup bagus. Karena kalau kita rasa kita cari-cari titik kopongnya nggak gitu berasa, kita angkat dengan satu tangan juga nggak berasa bending lagi, biarpun laptop ini tipis banget. Beratnya juga cuma 1,5 kg untuk laptop seri VivoBook, menurut gue udah cukup ringan. Dan di sini untuk hinge-nya, di sini kita bisa lihat hinge-nya ada warna semacam glossy di sini. Nah, ini hinge-nya menurut gue udah cukup kokoh juga. Displaynya juga kalau misalnya kita goyang-goyangin kayak begini, udah berasa kokoh banget karena ya pasti ini udah touchscreen, jadi dia mesti extra safety di bagian displaynya. Udah gitu di sini juga gue ngerasa kalau misalkan kita ibaratnya bawa kemana-mana udah cukup ringkas banget bentuknya. Udah mirip banget lah kayak ZenBook di sini dari segi ringkasnya si laptop VivoBook Flip 14 ini.
Baterainya si Asus VivoBook Flip 14 ini udah menggunakan baterai sebesar 42 Wh yang udah dibarengin dengan fast charging juga adaptor 42 Watt yang diklaim bisa ngecas sampai 69% dalam waktu 40 menit, dimana menurut gue itu merupakan sebuah feature yang oke banget bagi kalian yang sering bawa laptop kalian buat pergi-pergi kerja, karena di sini juga charging bricknya nggak terlalu gede, bisa kalian bawa kemana-mana dan baterainya virtually nggak bakal bisa habis. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal port-portnya juga, karena di sini menurut gue portnya udah lumayan generous dari Asus, karena di sini di sebelah sisi kiri bisa kita lihat ada Kensington lock dan satu kali USB Type-A 3.1. Di sisi kanan di sini ada HDMI port, ada USB Type-A 3.1, ada USB Type-C 3.1 di sini. Udah gitu ada audio combo jack dan udah ada di sini SD card reader yang micro size. Jadi menurut gue di sini cocok banget bagi kalian yang sering pindah-pindahin file dari HP ataupun ya dari manapun itu yang menggunakan micro SD card, karena udah ada slotnya di sini. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal performance-nya nih. Gimana sih performance dari Ryzen 7 4700U di sini? Nah, kita bakal lihat sekarang. Untuk Cinebench R15-nya di sini CPU-nya di 1177 CB dan Cinebench R20-nya di 2895 CB. Dan selanjutnya kita menggunakan 3D Mark, dan untuk tes DirectX 11-nya kita menggunakan Skydiver, dan skornya di 10.489. Lalu untuk tes DirectX 12-nya kita menggunakan Nitrate, dan skornya di 11.146. Lalu untuk tes kecepatan SSD-nya, di sini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7, dan untuk Sequential 1 read-nya kita dapat di 1987 MB per second, dan write-nya di 974 MB per second. Dan untuk gaming testnya, di sini si Ryzen 7 4700U-nya pas dipakai game, memang nggak bisa dibandingkan dengan laptop gaming di harganya. Cuman untuk main game-game ringan yang lumayan kompetitif, contohnya kayak CSGO, di sini udah bisa run tanpa masalah. Nah, inti katanya menurut kita kalau misalkan kalian lagi nyari sebuah laptop flip ataupun laptop convertible di zaman-zaman dulu ataupun 1-2 tahun yang lalu itu, masalahnya selalu ada di performance, di mana performance-nya itu kurang kuat biasanya. Nah, dengan hadirnya Ryzen 4000 series di sini, Ryzen 7 4700U ataupun Ryzen 5 itu udah bukan menjadi sebuah masalah lagi, karena dari tadi yang kita lihat di sini performanya udah memang gila banget, gak ada tandingannya Ryzen 4000 series ini. Si 4700U ini Cinebench-nya bisa sampai 1100, di mana itu skornya udah tinggi banget. Plus si Asus VivoBook ini menurut kita dari segi konten consumption udah cukup bagus, karena di sini speakernya udah bagus juga, bodinya udah cukup ringan, gampang dibawa kemana-mana. Udah gitu di sini juga desainnya udah stylish banget lah. VivoBook bisa dibilang VivoBook rasa ZenBook kayak begitu, karena di sini sekali lagi bezelnya juga udah lumayan tipis, bodinya udah lumayan compact, dan memang yang kita rasakan adalah di sini feel-nya udah cukup premium. Nggak kayak mungkin VivoBook yang terdahulu berasa kalah banget kayak ZenBook, di sini udah nggak lagi. Nah, di harganya sekitar 12 jutaan ini menurut kita lumayan worth it bagi kalian yang nyari laptop convertible touchscreen seperti ini yang udah punya performa nih. Akhirnya performanya udah bisa dibilang nggak malu-maluin lagi lah. Oke boys, segini aja untuk review kita buat si Asus VivoBook Flip 14 ini TM420IA. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video kita selanjutnya bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Asus VivoBook Flip 14 yang terbaru ini yang udah menggunakan Ryzen 7 4700U. Gue Bola, signing out.